Karena surat kami itu pada dasarnya dua hal, ya, untuk KPU segera koordinasi dengan Kemendagri, dan tadi Kemendagri sudah inisiasi tadi pagi rapat koordinasi. Yang kedua adalah ada KPU untuk menindaklanjuti lebih lanjut sesuai dengan kewenangannya. Nah, ini kita tunggu nanti KPU jawaban dari surat kami sudah apa. Tentu nanti pasca ini seperti tadi saya sampaikan bahwa pasca klarifikasi atau konfirmasi lebih lanjut dari kami yang dilakukan Bawaslu, kami akan sampaikan perkembangan yang lebih lanjut soal kasus ini. Saya kira itu cukup ya, Bu Bang. Silakan ya, Pak. Selamat sore Pak Ketua dan Bawaslu. Selamat sore Bapak. Dengan Kris Pak dari Timur Express Kupang. Ya. Silakan Pak Kris. Pertanyaan saya singkat saja Pak. Pertama soal dasar hukum rencana penundaan yang disampaikan oleh Bawaslu. Sementara proses ini kan sudah selesai sebenarnya. Proses penyelenggaraan sebenarnya sudah selesai, tinggal pelantikan. Dasar hukumnya apa Pak? Penundaan ini, permohonan penundaan ini. Yang kedua, soal syarat calon Pak. Untuk kewarganegaraan yang terjadi sekarang adalah Pak Orien memiliki kewarganegaraan ganda Pak. Warga negara asing juga warga negara Indonesia. Sistem hukum kita tidak mengenal kewarganegaraan asing, sementara double kewarganegaraan. Sementara di syarat calon Pak, itu tidak diatur jelas Pak. Soal ini Pak, hanya warga negara Indonesia, bukan warga negara asing. Ya, untuk double kewarganegaraan belum jelas diatur Pak untuk kasus ini, untuk case ini belum jelas diatur Pak. Bagaimana ini menurut Bawaslu? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Pertama soal dasar penundaan ini adalah karena kami ada surat dari kedutaan besar itulah, ya. Maka itu yang menjadi dasar kita untuk meminta penundaan lebih dulu atas pelantikan dari ini. Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa lebih lanjut tindakan bahwa seperti apa, tentu melihat perkembangan kajian kami dan melihat klarifikasi atau konfirmasi atas bukti-bukti yang ada. Saya kira itu. Kemudian silakan kalau Pak Rosi ada tambahan. Apakah hanya berdasarkan itu Pak? Hanya berdasarkan surat dari Kedubes, dasar hukum sesuai dengan PKPU misalnya atau ke undang-undang misalnya? Apakah ada setelah selesai tahapan semua sudah penetapan pemenang? Apakah? Bukannya harus dilantik dulu, ambil prosesnya dilanjutkan Pak. Proses hukumnya itu. Oke, inilah yang saya sampaikan. Ini kan Ada permasalahan. ada persoalan tadi yang saudara katakan, ada soal syarat calon dan sebagainya, ya. Maka untuk agar lebih berhati-hati, lebih dulu harus ada penundaan sambil kajian lebih lanjut dan koordinasi lebih lanjut dari Bawaslu dengan lembaga terkait. Pak Fris, soal double kewarganegaraan Pak, gimana Bawaslu? Ya, baik. Terima kasih Pak Ketua. Bung apa tadi saya lupa? Bung Kris. Bung Kris. Ya, Bung Kris dari Kupang. Kan Fritz Regar di sini. Bung Kris, kita kan sebagai penyelenggara negara, kita harus bisa memastikan bahwa setiap proses yang kita lakukan itu kan tidak cacat prosedur, tidak cacat kewenangan, itu tidak cacat secara substansif. Jadi kan kita bersama-sama harus melaksanakan kewenangan kita dengan menerapkan kehati-hatian. Dan prinsip kehati-hatian itu perlu kami sampaikan kepada Mendagri sebagai pejabat yang akan melakukan pelantikan. Makanya kami menyampaikan dalam prinsip kehati-hatian kami sebagai pengawas dengan berdasarkan fakta-fakta yang telah ditelusuri dan yang telah ditindaklanjuti oleh teman-teman dan juga dokumen yang kami terima dari Kedutaan Amerika Serikat melalui terima kasih atas kerjasama dari Kementerian Luar Negeri bahwa ada sesuatu yang tidak pas di dalam proses ini. Oleh karena itulah kami menyampaikan dasar permintaan penundaan sehingga
Menteri Dalam Negeri sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan pelantikan dapat memikirkan hal apa yang harus segera kita lakukan. Proses hukum mana yang harus segera ditindaklanjuti. Itulah dasar kami untuk meminta penundaan. Itu Pak Ketua. Oke, terima kasih. Siap. Cukup Cukup. ya. Pak Baja depan. Cukup. Halo, Ya. dari Kupang. Silakan Bapak. Dari siapa namanya Bapak? Ya, dengan Lawrence, pemretselatanindonesia.com. Pak Loren, silakan Pak Loren. Ya, terima kasih Pak Ketua dan anggota Komisioner Bawaslu RI. Terima kasih telah melibatkan kami dalam forum ini. Yang pertama, banyak pihak menilai bahwa penyelenggara pemilu kecolongan karena tahapan sejauh ini, lalu baru belakangan diketahui bahwa Pak Orien ini berkewarganegaraan ganda. Nah, kami ingin tahu kira-kira proses verifikasi dalam pencalonan beliau ini sejak awal sampai ke tahapan ini seperti apa? Jelaskan tadi. Bahwa ini banyak pihak menilai bahwa para penyelenggara baik Bawaslu maupun KPU itu kecolongan karena ada warga negara asing yang mengikuti semua tahapan dari awal hingga sampai penetapan dan tinggal saja dilantik. Yang kedua, apakah Bawaslu bersedia menerima sanksi ketika proses ini lalu diadukan ke Dewan DKPP. Apakah Bawaslu bersedia menerima sanksi jika diproses di DKPP? Mungkin hanya itu saja Pak Ketua dan para komisioner. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore, salam sehat dari Kupang. Oke, terima kasih. Jadi terkait dengan soal kecolongan ya, dugaan tadi, kami sekali lagi mengklarifikasi bahwa Bawaslu tidak kecolongan, karena seperti tadi dari kronologi tadi saya sampaikan bahwa sejak tanggal 5 September kami sudah melakukan berbagai tindakan, ya, itu ya. Kemudian yang kedua bahwa lembaga yang menetapkan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat calon itu adalah bukan Bawaslu, tetapi adalah KPU. Ya. Di dalam proses itulah maka tadi saya katakan bahwa Bawaslu pun sudah menyurati kepada KPU untuk memastikan KTP elektroniknya bagaimana. Kemudian juga untuk memastikan kewarganegaraannya. Ya. Memang secara formal bahwa ada KTP elektronik yang diajukan oleh calon yang bersangkutan. Kemudian persoalannya ada informasi awal, ya, ada dugaan dia double kewarganegaraan. Itulah yang sudah kami lakukan kepada KPU agar KPU melakukan klarifikasi lebih lanjut, pendalaman lebih lanjut atas dugaan double kewarganegaraan itu. Itu yang saya kira kami lakukan. Terkait dengan bahwa proses verifikasi, saya kira Bawaslu mengawasi proses itu. Secara formal tadi bahwa memang KTP-nya elektronik secara syarat-syaratnya ada kira-kira itu. Tapi di sisi lain ada bahwa ada persoalan dari informasi awal bahwa ini diduga punya warganegaraan asing. Itulah yang menjadi persoalan dan kami sudah melakukan tindakan-tindakan yang kami lakukan dengan tadi minta KPU untuk memastikan status kewarganegaraan dan sebagainya. Ya. Soal apakah nanti kalau diajukan di KPP tentu kita menghormati proses hukum, ya. Artinya kalau ada yang merasa bahwa ini penyelenggara diduga melakukan pelanggaran kode etik, maka kami harus siap seandainya ada aduan-aduan ke DKPP terkait dengan soal ini. Saya kira itu. Ya, baik Bapak, maaf. Pak Pris, silakan. Halo, maaf, saya maaf Ya. Bapak-bapak. Saya Dedi Laidoma, wartawan TVRI, kontributor TVRI dari Kabupaten Saburai-Jua, langsung Bapak. Ya, silakan. Ya, baik Bapak. Saya baru saja mewawancarai pihak KPU Saburai-Jua, Bapak, ya. Ya. Dan kemudian pihak KPU mengatakan bahwa yang bersangkutan sampai hari ini tetap pada prinsipnya yang bersangkutan sebagai warga negara Indonesia, begitu dengan bukti
KTP yang bersangkutan. Ya, lalu kemudian yang menjadi pertanyaan saya Bapak, dengan polemik yang ada saat ini, apakah kemudian Bawaslu benar-benar telah memiliki bukti bahwa yang bersangkutan merupakan warga negara asing, dan kemudian apakah bisa dianulir dan tidak dilantik nantinya, karena banyak kabar yang beredar Bapak. Demikian Bapak. Oke, Pak Fri silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Ketua. Karena itulah Bang, kenapa tadi kami meminta untuk penundaan. Karena kalau kita melihat dari kacamata hukum, kan ada bukti. Bukti itu bisa ada surat, ada pengakuan. Kalau kita melihat dari level buktinya. Dan kalau kami membaca Kompas tadi pagi misalnya, dari Dirjen Dukcapil, Pak Zudan sudah melakukan komunikasi dengan beliau, dan beliau menyatakan kepada Pak Zudan bahwa beliau adalah warga negara Amerika Serikat. Kita juga sudah ada bukti surat dari Kedutaan Besar Amerika Serikat. Jadi di dalam mempertemukan berbagai bukti itulah, bagaimana tadi juga sudah disampaikan, maka kita mengusulkan, meminta kepada Mendagri dan KPU untuk melakukan penundaan agar kita semua proses tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Demikian Pak. Oke, terima kasih. Kemungkinan untuk dianulir dan tidak dilantik itu apakah kemudian sampai seperti itu? Karena banyak kabar juga yang beredar bahwa bisa saja dilantik tetapi kemudian nanti digugurkan kembali. Nah ini ya sebagaimana yang kami sampaikan tadi Bang, bahwa inilah kenapa kita perlu meminta penundaan untuk kita melakukan kajian lebih dalam terkait dengan hal ini. Apakah bisa atau tidak, dan siapa yang memiliki kewenangan, apakah yang KPU, Bawaslu atau Mendagri, kemudian apakah ini diskualifikasi calon ataukah hanya misalnya salah satu paslon saja si bupati. Ini yang masih harus menjadi kajian kita bersama, yaitu kajian bagi kita dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya. KPU sendiri mengatakan bahwa ranah untuk kemudian bisa mendiskualifikasi yang bersangkutan atau tidak melantik yang bersangkutan dari Bawaslu. Seperti itu, Bapak. Ya, kami rasa kami sudah menjawab ya, Bang. Jadi itulah dasar kenapa kami meminta penundaan kepada Mendagri. Oke, bagaimana kemungkinan terbesarnya, Bapak ya? Mungkin yang terakhir pertanyaan saya, kemungkinan terbesar dari pihak Bawaslu sendiri apa yang nanti bakal direkomendasi terkait dengan polemik pada Saburai Jua saat ini? Kita belum sampai ke sana ya. Ya, nanti ada bisa rekomendasi apa bentuk yang lain, karena tergantung, karena hal ini tidak diatur juga dalam undang-undang, dan kita masih juga bekerja dan memastikan bahwa yang bersangkutan ya dari Kedubes Amerika bukan hanya surat tapi juga ada keterangan lain, nama paspor dan lain, sehingga kemudian memastikan bahwa yang bersangkutan benar-benar warga negara Amerika Serikat. Nah, ada langkah seperti apa, dan juga menunggu dari KPU Republik Indonesia bagaimana jawaban dari surat Bawaslu kepada KPU. Nah, ini yang kita tunggu, makanya kita melakukan penundaan terlebih dahulu. Begitu, Pak. Terkait dengan katanya KPU dan Bawaslu sama-sama kecolongan dalam hal ini, seperti apa tanggapan Bapak? Ya, bukan kecolongan, jadi bukti yang bersangkutan. Ya, teman-teman Bawaslu dan juga KPU telah melakukan proses sesuai dengan PKPU dan juga Perbawaslu. Nah, jadi diharapkan kasus ini seharusnya bisa terbuka informasinya kalau surat-surat dari Bawaslu bisa ditanggapi dari awal. Akan tetapi memang jawaban-jawaban itu terlambat, sehingga kemudian tahapan telah selesai, penetapan calon terpilih telah dilakukan, dan inilah temuan, ya inilah permasalahan hukum yang terjadi pada saat ini. Dan ini perlu koordinasi bersama antara KPU, Bawaslu, dan juga Kemendagri.
dan juga ada beberapa hal yang bisa kita bicarakan sebagai solusi hukum terhadap permasalahan ini. Cukup ya? Oke, Terima kasih kawan-kawan semua ya. Selamat sore. Sore.